Seperti yang telah banyak diketahui oleh para pemain Mobile Legends, ada banyak hero di dalam game beraliran MOBA tersebut. Dan juga seperti yang telah banyak dimafhumi oleh kebanyakan gamer di luar sana, game tidaklah hanya sebatas gameplay saja. Ada jalan cerita tersendiri di dalamnya. Dan karakter bukanlah sekedar sosok avatar yang menggantikan gamer di dalam dunia game tersebut. Begitulah, ada kisah yang melatari dan menghidupkan karakter-karakter tersebut, dan pada akhirnya, membentuk keseluruhan jalan cerita yang mengalir sebagai benang merah dari gamenya itu sendiri. Kali ini, tukang carita akan mengumpulkan berbagai asal-usul serta kisah yang melatari para hero dalam Mobile Legends. Tidak sekedar cerita saja, aspek gameplay pun sekilas akan dipaparkan. Aurora, hero dari golongan Mitchell 1 ini adalah salah satu hero yang sangat difavoritkan. Ultinya yang memiliki jangkauan yang sangat luas mampu memberikan semua musuh yang terjebak di dalamnya. Tapi, di balik kekuatan hebatnya itu, Aurora pernah mengalami suatu kegagalan loh. Singkat cerita, Aurora terlahir dengan kekuatan besar yang dapat mengatur es, sehingga dia terpilih menjadi seorang ratu dan salah satu dari 4 pelindung Land of Dawn. Pada suatu pertempuran yang mengerikan, Aurora kehilangan salah satu tangannya dan juga kesatria pelindungnya. Hal itu merubah Aurora menjadi ratu yang sangat angkuh, pendiam, dan penuh dengan kesedihan. Uranus. Menurut legenda, Celestial Place adalah kota yang melayang di atas langit Land of Dawn. Dulunya, tempat ini merupakan tempat tinggal para dewa, dan di sana terdapat sebuah mitos, yaitu tempat misterius yang menyimpan kunci untuk menguasai seluruh dunia. Ribuan tahun yang lalu, penguasa Celestial Place menggunakan teknologi rahasia para Ancient untuk menciptakan sosok Uranus. Uranus diperintahkan untuk melindungi kota serta menunggu munculnya penguasa baru. Sampai suatu ketika, kaum terpelajar Land of Dawn menemukan dan membuka gerbang untuk menuju ke Celestial Place. Hal tersebut menyebabkan sebuah pertarungan antara Dawn Zenith serta Dark Abyss dengan cepat tersebar di seluruh dunia dan mengganggu keseimbangan kota kuno tersebut. Kedua kubu tersebut bertujuan untuk menguasai Celestial Place sebagai tanda kemenangan. Para hero dari kedua kubu tersebut mengeluarkan kekuatan terbesarnya sampai akhirnya mencapai batas maksimal. Kekuatan yang sangat besar tersebut ternyata membangkitkan sistem pertahanan dari kota kuno tersebut dan merubah menjadi kekuatan cahaya sekaligus membangkitkan Uranus yang terbaring jauh di dalam Celestial Place. "Pergilah kalian para penyusup!" teriak Uranus saat terbangun. Uranus pun segera menuju ke medan perang dipenuhi dengan petir, ater, dan kemarahan tanpa batas. Uranus yaitu sang penjaga yang telah terbangun siap untuk memenuhi takdirnya. Uranus pun memiliki tujuan untuk mengusir para penyusup brutal ini yang mengganggu keseimbangan di Celestial Place. Kaja. Hero yang satu ini merupakan hero tank yang memiliki cambuk cahaya sebagai senjata utamanya. Tapi, apakah kalian tahu bahwa Kaja ternyata berasal dari tempat yang sama dengan Uranus? Celestial Place, rumah dari para dewa, dulunya adalah kota yang ramai dijaga oleh Nazar Guardian yang tak terhitung jumlahnya. Setiap iblis yang berani mendekati kota akan kewalahan oleh kecepatan terbangnya yang tak tertandingi. Nazar Guardian memiliki cambuk kilat yang menakutkan yang akan melucuti korban mereka dari semua kemampuan sihir. Tidak ada iblis satupun yang bisa melarikan diri ketika dikejar oleh para Divine Warrior ini. Dan dengan demikian kedamaian abadi dipertahankan di Celestial Place. Sebagai pemimpin mereka, Kaja mampu mengubah kekuatan kilat menjadi energi murni untuk mengontrol apa yang diinginkannya, menyebabkan luka besar dan ketakutan bagi seluruh musuh yang pernah menghadapinya. Kaja juga ditunjuk untuk melindungi penguasa kota secara langsung. Beribu-ribu tahun yang lalu, setelah para penguasa menyelesaikan pembuatan Guardian yaitu Uranus, mereka pun pergi dan kota tersebut perlahan-lahan jatuh ke dalam kehancuran. Ketika Uranus diaktifkan, para penguasa Celestial Place memberikan perintah baru kepada Kaja untuk mengusir iblis jahat dari kota dan membangun kembali Celestial Place sebagai antisipasi kembalinya tuannya. Cheng. Hero yang satu ini selalu membawa senjata berbentuk bulan sebagai senjata utamanya. Tapi, apakah kalian tahu? Cheng ternyata adik angkatnya Zilong loh. Kisah Cheng dimulai dari sebuah negeri misterius di timur. Ia merupakan murid termuda dari The Great Dragon.
Sejak kecil, Cheng dikenal sebagai murid berbakat yang bisa dengan cepat menguasai ilmu-ilmu sihir yang diajarkan oleh gurunya, yaitu The Great Dragon. Bahkan di usianya yang sangat muda, Cheng sudah bisa menguasai jurus rahasia The Great Dragon, yaitu Sacred Satellite. Hal tersebut membuat The Great Dragon sangat mencintai Cheng dan menjadikannya murid favorit. Namun, sebagai murid yang sangat ceria, ternyata membuat gurunya tak sanggup lagi untuk mengendalikan tingkah Cheng. Akhirnya, The Great Dragon melepaskan tanggung jawab untuk menjadi guru bagi murid kesayangannya itu, dan tugas mendidik Zheng lalu diberikan kepada Zilong yang juga merupakan anak angkat dari The Great Dragon. Ketika terjadi War of the Plains, Zilong diperintahkan oleh gurunya untuk membantu para pemimpin negeri tersebut. Zilong pun memimpin para pasukan ke banyak negara dan berhasil memenangkan peperangan. Di tengah-tengah perang, Zilong terkadang rindu dengan adik angkatnya, yaitu Cheng. Tak cuma Zilong, ternyata Zheng pun mempunyai perasaan yang sama. Ketika ia tahu bahwa kakaknya berada di Land of Dawn, ia lalu memutuskan untuk berangkat ke sana dengan membawa senjata keramat dari pemberian gurunya, yaitu The Great Dragon. Selena. Di selatan dari kerajaan Monian, terdapat sebuah jurang tanpa dasar di mana tempat tersebut bersemayam sesosok iblis kuno yang mampu menggunakan pedang tajam untuk membentuk luka yang tidak bisa disembuhkan. Orang-orang menyebut jurang ini dengan julukan Shadow Abyss. Jauh di dalam jurang legendaris ini terdapat iblis paling mengerikan di Land of Dawn yang tersegel. Iblis tersebut bernama Abyss Dominator. Seiring berjalannya waktu, segel tersebut mulai pudar dan para iblis pun mulai bertambah kuat. Para iblis yang berada di dalam jurang ini tanpa lelah merencanakan berbagai cara untuk meningkatkan kekuatan kegelapan milik mereka. Salah satu cara meningkatkan kekuatan kegelapan yaitu dengan membujuk para manusia yang tersesat untuk memberikan mereka tumbal sebagai tujuan jahat mereka. Mereka pun menggunakan para tumbal tersebut untuk memberikan makan sang Abyss Devil, yaitu seekor monster yang terbentuk dari energi gelap paling sempurna yang siap menyantap mangsanya. Selena, seorang Dark Elf muda, dikorbankan ke Shadow Abyss akibat kenaifan kaumnya demi mendapatkan energi kegelapan, sekaligus hidangan favorit sang Abyss Devil. Tidak butuh waktu lama, setelah Selena dijadikan tumbal, ia merasa keputusasaan dan rasa sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Namun, ketika ia hampir ditelan oleh energi kegelapan, sebuah keajaiban terjadi. Sebuah cahaya biru yang hangat menyelimutinya dan berseteru dengan kekuatan kegelapan di seluruh tubuh Selena yang lemah. Ketika sadar, Selena terbangun di bawah lubang terdalam dengan sekujur tubuh berwarna biru. Matanya pun kini berwarna ungu serta merah menyala bersama Abyss Devil yang jinak terbang mengelilinginya. Para iblis di jurang tersebut kebingungan dengan apa yang terjadi. Yang mereka tahu adalah gadis muda ini dicintai oleh kekuatan Abyss Devil dan Moon of God, yaitu dua kekuatan yang saling bertolak belakang ini bisa mencapai keseimbangan yang sempurna di dalam tubuhnya. Selena pun terlahir kembali sebagai makhluk baru dengan para iblis dan Abyss Devil di sisinya. Ia juga menemukan cara untuk memanipulasi Abyss Devil untuk melepaskan sihir kegelapan yang bisa ia serap ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi sosok iblis wanita dengan kemampuan untuk merobek-robek musuhnya menjadi berkeping-keping. Will of the Abyss kemudian menunjuknya untuk menguasai dunia iblis. Bahkan sang ratu dari Blood Magic, yaitu Alice, sampai terkagum-kagum melihat sosok Selena. Tak hanya karena ia merupakan seorang gadis Dark Elf muda yang terpilih oleh Abyss, tapi juga karena Alice melihat kekuatan mengerikan dalam diri Selena. Nah, itu adalah 5 hero yang menurut aku memiliki cerita yang sangat menarik. Menurut kalian, hero manakah yang memiliki cerita paling menarik? Tulis komentar kalian tentang hero manakah yang memiliki cerita paling menarik. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!